Salam sehat bagi Anda semua. Kembali saya Andreas Fediviral, Guru Asuransi. Kali ini saya ingin berbagi dengan tema asuransi di lapak perbankan. Ya, oke. Jadi beberapa waktu yang lalu dan bukan cuma satu kali, dua kali, ada beberapa kali saya datang ke sebuah bank yang besar. Ya, kemudian di sana saya melihat sebuah lapak, ya, sebuah meja dari perusahaan asuransi yang tentunya disediakan oleh kantor cabang bank tersebut ya. Nah, kemudian saya iseng-iseng saya duduk di bangku tersebut dan kemudian bertanya kepada petugas asuransi yang ada di situ. Ya, saya tanyakan kepada yang bersangkutan, sudah berapa lama Anda menjadi staff ataupun jadi financial consultant ataupun menjadi financial advisor di perusahaan asuransi tersebut. Ya, dia menyampaikan baru beberapa bulan saja. Kemudian saya tanyakan berapa lama Anda dididik, diberikan pendidikan di kantor perusahaan asuransi. Dia pun juga menyampaikan tidak lama. Ya, kemudian setelah itu saya pun juga meninggalkan terima kasih. Dan setelah itu saya keliling-keliling ke bank tersebut ya. Kemudian pada waktu saya selesai dengan urusan bank tersebut, saya pun meninggalkan kantor cabang tersebut dan kemudian saya melihat staf perusahaan asuransi yang tadi saya tanya sedang berada di luar ya karena kantor cabang tersebut ngantri sampai ke depan, dia bertanya-tanya ataupun mendekati seorang eh, nasabah bank ya tentunya ya, karena pasti dia tentu ke sana ingin melakukan transaksi perbankan. Dia bertanya-tanya dan kemudian menawarkan produk-produk yang saya pikir pasti tentunya unit link ya. Nah, di sini saya melihat bahwasannya telah terjadi eh, apa ya, masih terjadi kekeliruan. Padahal sebetulnya sudah ada aturan PAID ya, aturan PAID ya, yang diterbitkan oleh OJK nomor 5 tahun 2022 bulan Maret tahun ini 2022 terkait mengenai bagaimana cara memasarkan produk PAID ataupun unit link ini. Dan yang mesti harus ada rekaman dan harus punya risk profile, financial profile dan segala macam profile ya. Jadi kalau saya lihat banyak teman-teman dari perusahaan asuransi yang dilatih oleh perusahaan asuransi hanya sebentar saja dan kemudian diterjunkan di kantor-kantor cabang perbankan. Dan kemudian mereka sebetulnya sangat-sangat tidak tahu, tidak paham apa itu unit link. Ya. Kalau katakanlah orang yang tidak paham cuma dilatih sebentar saja kemudian sudah menjual unit link kepada orang yang juga tidak paham, alhasil akan terjadi lagi. Masih terjadi juga kekeliruan penjualan PAID ini. Dan hal ini saya sudah sampaikan kepada petugas sahabat-sahabat saya di regulator bahwa ini masih terjadi. Dan kemudian mestinya harus apa? Harus ada disikapi. Bahwasan harus ada sidak ke berbagai kantor cabang bank ya yang menyediakan eh, meja-meja ataupun lapak-lapak bagi perusahaan asuransi. Dan ini masih terjadi. Dan tentunya saya percaya teman-teman yang tadi ditempatkan oleh perusahaan asuransi tidaklah kompeten, tidaklah punya lisensi. Ya, kembali lagi tidak kompeten dan tidak punya lisensi. Nah, ini bagaimana mempertanggungjawabkan kita punya industri ini? Saya sebagai orang industri, saya ngenes, saya sedih, saya mau marah, tapi juga sudah cukup lama saya marah. Tapi kemudian saya terus saja meminta kepada semua pihak, ya, kepada perbankan, kepada perusahaan asuransi, kepada regulator juga tentunya, untuk dapat segera menyikapi hal ini. Kenapa? Kalau tidak, kita punya masyarakat akan menjadi korban terus-menerus dan kemudian industri ini akan tidak dipercaya oleh masyarakat. Apakah itu yang kita mau? Tidak tentunya. Saya tidak ingin meninggalkan industri perasuransian yang sebentar lagi akan saya tinggalkan, ya. Tidak dipercaya oleh masyarakat luas. Saat ini dengan kejadian beberapa perusahaan asuransi yang tidak sanggup membayar plat merah, plat putih, plat kuning, ya kita tahu bahwa bersama bahwa banyak perusahaan asuransi yang saat ini khususnya jiwa tidak lagi dipercaya, bahkan dimaki-maki, disumpah serapah kita dengar di mana-mana. Jadi tolonglah kepada perusahaan asuransi, kepada perbankan dan kepada regulator untuk dapat mengawasi ya lapak-lapak perusahaan asuransi di kantor-kantor cabang bank. Kalau perlu datangi satu persatu kantor cabang tersebut ya. Lihat, minta sertifikasi, mana sertifikasinya? Sudah berapa lama dididik? Kalau cuma didik cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sangat tidak kompeten. Ya, karena terus saja untuk memahami produk unit link PAID ini itu diperlukan waktu lama. Saya sebagai orang expert pun juga
memerlukan waktu yang lama. Bahkan orang-orang teman-teman di industri asuransian juga banyak yang tanda petik kecewa. Ya karena mereka tidak paham. Padahal orang industri asuransian, apalagi orang luar di sana yang tidak memahami sama sekali. Tolong. Ya, karena saya ingin industri asuransi ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena memang asuransi itu baik, tapi karena kita yang salah menjual, karena kita salah menawarkan dengan berbagai macam dokumen-dokumen pemasaran yang juga tidak pas, alhasil apa? Industri ini menggali kuburannya sendiri. Dan saya tidak mau itu terjadi. Ayo, kita sama-sama benahi, mulai dari kita sendiri. Kita coba lihat mana yang tidak benar, kita benahi. Ya, laporkan saja segala macam praktik-praktik yang tidak benar. Dan kantor-kantor perbankan itu adalah salah satu tempat terjadinya pejagalan-pejagalan, ya, pemotongan-pemotongan yang tidak benar. Ya, jadi perhatikan dan saya mohon bantuan Anda semua untuk melaporkan ini, membuat foto, mendokumentasikan bila mana Anda bertemu dengan para staf asuransi ataupun staf perbankan yang menawarkan yang tidak mereka memahami. Ya, tawa sampai bikin foto, bikin video dan laporkan di mass media ataupun kepada saya akan coba sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di regulator. Karena tujuan kita sama untuk membantu orang lain, ya, membantu industri perasuransian ini menjadi lebih baik, membantu masyarakat mendapatkan produk yang sesuai dengan profil mereka. Ya, jadi kita tidak akan lama hidup di dunia ini, tapi sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita harapkan berbuat yang baik. Terima kasih, sampai jumpa.